Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya Dewi Fatihatul Hasanah akan menjelaskan materi tentang active learning pada subbab model-model dari active learning. Ada banyak sekali model-model active learning di dalam dunia pendidikan. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan beberapa model active learning. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah model bimbingan. Model ini lebih banyak mengaktifkan siswa agar siswa ini belajar mandiri, sedangkan guru atau pendidik hanya sebagai pengawas dan juga pembimbing bila siswa mendapatkan kesulitan atau menghadapi masalah dalam belajarnya. Siswa juga dapat belajar secara berkelompok, lalu kemudian guru melakukan pengawasan dan juga melakukan bimbingan belajar kepada siswa. Kemudian model yang kedua adalah model penugasan. Model ini digunakan untuk beberapa pelajaran tertentu, misalnya untuk memberikan tugas menghafal kepada para siswa, dan siswa harus menyelesaikannya pada jangka waktu tertentu. Kemudian model active learning yang ketiga adalah model partisipatoris. Model ini melibatkan langsung para peserta didik dalam kancah pendidikan. Organisasi, ekstrakurikuler, dan gedung di sekolah merupakan alat pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik. Organisasi di samping menjadi alat untuk melatih keterampilan mengelola sumber daya manusia, juga sebagai sarana untuk melatih nilai-nilai kemandirian pada diri siswa. Kemudian ekstrakurikuler seperti pramuka, PMR, dan lain-lain, di samping menjadi sarana rekreatif dan yang edukatif, juga untuk membina kedisiplinan serta kepercayaan diri siswa. Kemudian gedung atau bangunan sekolah atau bangunan madrasah ini menjadi alat dan fasilitas siswa dalam mengembangkan wawasan, bakat, dan juga pengetahuan. Kemudian model active learning yang keempat adalah model pembiasaan atau conditioning. Dengan model pembiasaan ini, peserta didik dapat dibiasakan dengan tingkah laku dan perilaku tertentu agar menjadi kebiasaan pola sikap yang baik, kemudian tidak canggung dalam melakukan sesuatu. Metode ini atau model ini juga dapat menanamkan nilai kesederhanaan dengan cara menampilkan kehidupan yang sederhana. Kemudian model active learning yang kelima adalah model kerja praktek. Model ini merupakan pengimplementasian kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, baik itu pengajaran, pembinaan, maupun pengelolaan sekolah. Selain model-model tersebut, adapun fungsi dari penggunaan metode active learning dalam proses pembelajaran itu untuk membekali siswa dengan kecakapan yang sesuai dengan lingkungan hidup dan kebutuhan siswa. Selain itu, dapat memecahkan masalah secara reflektif dalam kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa. Adapun macam-macam jenis active learning yang dapat digunakan di sekolah itu seperti true or false, yang artinya benar atau salah, card short atau cari kawan, the power of two, gabungan dua kekuatan, reading guide, info search, dan lain-lain yang bisa teman-teman temukan di artikel jurnal atau internet lainnya yang membahas
membahas mengenai macam-macam active learning tersebut. Dari banyaknya metode yang digunakan tersebut, pembelajaran yang sering digunakan adalah metode diskusi. Adapun prosedur pelaksanaannya yakni yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan suatu materi atau kasus yang diberikan. Yang ketiga, guru membagi tugas sebagai pelaksanaan diskusi, misalnya siapa yang menjadi presentator, siapa yang menjadi penulis, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, sumber masalah. Memaparkan masalah yang harus dipecahkan selama 10-15 menit. Yang kelima, siswa diberi kesempatan untuk menanggapi permasalahan dari presentator kelompok lain. Yang keenam, sumber masalah memberi tanggapan. Dan yang ketujuh, guru mengevaluasi dan mengklarifikasi hasil diskusi para siswa. Demikian itu model-model, kemudian macam-macam, dan juga prosedur pelaksanaan metode diskusi di dalam active learning. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.